Haleluya. Pagi ini kita mau belajar percaya akan setiap janji-janji Tuhan. Sebab Dia Allah yang setia, Ia pasti akan menepati janjinya. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan
Mari kita pujikan pujian ini dengan penuh hati dan dengan segenap iman bahwa Dia Allah yang baik dan setia. Haleluya. Melebihi pikiranku, Kau bertindak melebihi kekuatanku. Ku berserah pada rencanamu. Ku melangkah turut kehendakmu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Yang terbaik terjadilah sesuai rencanamu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. La 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 la, hey. La 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 la. La 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 la, hey. La 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 la. Kau berkarya melebihi pikiranku. Kau bertindak melebihi kekuatanku. Ku berserah pada rencanamu. Ku melangkah turut kehendakmu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Yang terbaik terjadilah sesuai rencanamu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Yang terbaik terjadilah sesuai rencanamu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Amin. Kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Dengan iman kita bernyanyi, Dia Allah yang setia. Besar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi
walau kita belum melihat jawaban doa kita, walau kita belum melihat mujizat terjadi, tapi kita percaya, kita tahu Dia Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ia pasti akan menjawab tepat pada waktunya, sebab Dia Allah yang setia. Tak terlambat pertolongan dari-Mu Tuhan. Kau setia dan tak meninggalkan. Eratku pegang seluruh firman dan janji-Mu, Yesus. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang. Dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang. Dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Terima kasih atas hari baru yang Kau berikan dalam hidup kami, di mana hari ini kami kembali memuji, membesarkan nama Tuhan, dan sekarang kami akan menerima benih firman Tuhan yang berharga bagi hidup kami. Terima kasih kalau ada roh-roh kegelapan ingin mengambil benih-benih tersebut. Bersatu hati kami semua mengatakan dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari tempat ini. Ruangan ini dikuasai oleh Roh Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua mengasihi Tuhan, mari dengan amin. Terima kasih, silakan duduk. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa mengasihi saudara, mari katakan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3. Puji Tuhan. Puji Tuhan juga, Pak Adi sudah bersama kita, Pak Firman sudah bersama kita, dan ada baby, siapa namanya? Kaya Cinta. Ya, jadi kaya dengan cinta. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Selamat datang buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jangan hanya sekali datang lalu tidak datang lagi.
tapi datang lagi ya, puji Tuhan. Judul khotbah hari ini Epstein Mormons. Ini dua nama yang berbeda. Siapa Epstein ini? Namanya Jeffrey Epstein. Adik-adik yang bisa baca, yang tidak bisa baca, dengarkan saja. Awal 2026, setengah tahun lalu, pengadilan Amerika akhirnya memerintahkan untuk membuka dokumen yang dimiliki oleh Jeffrey Epstein. Kenapa disuruh buka? Karena dia ini adalah warga negara Amerika yang suka melakukan kejahatan seksual terhadap anak-anak, pemerkosa, dan perdagangan manusia. Adik-adik mesti ingat, di rumah semuanya enak dan aman dan nyaman dan kenyang. Tetapi di luar itu tidak seperti itu. Bahkan di sekolah tidak seaman yang adik-adik pikirkan. Ya, karena banyak kejahatan juga berlaku di sekolah, khususnya guru olahraga. Tapi jangan besok waktu nanti kalau sudah sekolah bulan depan ngomong sama guru olahraganya, "Pak, katanya pendeta saya, Bapak suka melakukan kejahatan seksual. Nanti Om John dibunuh." Ya. Siapa yang diperkosa? Anak-anak. Karena sekarang iblis makin gila. Orang suka memperkosa anak-anak. Seperti Phoebe ini gemuk-gemuk, montok, lincah, ya seneng orang. Bukan hanya bapaknya yang seneng, orang juga seneng, bahaya. Jeffrey Epstein ini punya pulau pribadi karena dia orang kaya. Di kawasan Kepulauan Virgin. Lihat ya, ini pulau pribadinya. Besar. Dia punya dermaga sendiri. Jadi orang yang mau ke pulau ini kan harus pakai kapal. Dia punya dermaga sendiri. Dia membangun ini dan orang-orang yang suka melakukan pedofil itu ke sana. Pedofil itu kejahatan seksual terhadap anak-anak. Yang dijerat itu banyak anak-anak, baik laki maupun perempuan, lalu direkam. Tentu kameranya tersembunyi. Melakukan child grooming, nanti kita akan cari tahu child grooming itu apa, dan sex trafficking. Bahaya sekali. Ya, waktu filesnya dibuka, ditemukan sekitar 2000 nama orang penting. Nama-nama itu saudara kenal, antara lain Bill Clinton, Donald Trump, Bill Gates. Itu orang-orang super yang tidak terjangkau oleh manusia seperti kita. Orang-orang hebat. Pangeran Andrew. Oh ya, ngomong-ngomong Pangeran Andrew, minggu ini yang kuis menang cuma satu, yaitu Raja Andrew. Mari itu maju ke depan ya. Koko Andrew ini kan gurumu, betul ya? Koko Andrew ganteng, ya dapat hadiah. Koko Andrew juga pinter. Tepuk tangan buat Koko Andrew, ya haleluya. Yang suka menang kuis itu guru-gurunya adik-adik, antara lain Kak Feby dan Kak Gavin. Itu pinter-pinter itu ya. Yang lain pinternya nyusul 10 tahun lagi. Isinya ribuan foto, video, rekaman tersembunyi, email yang berhubungan dengan kegiatan seksual. Saya tidak menyebut nama-nama pejabat atau orang kaya di Indonesia, tetapi ada nama-nama orang Indonesia yang disebut dalam emailnya.
Ya. Jadi orang itu juga senang sama anak-anak yang telanjang. Agustus 2019 dia mati gantung diri di selnya di Metropolitan Correctional Center New York. Ini foto pertama yang didapatkan. Orange itu baju tahanan di Amerika ya, tetapi diduga dibunuh karena banyak orang penting yang terancam. Contoh saja, saudara bisa baca di mana-mana. Barusan ini ada seorang influencer yang dia dengan berani mengatakan saham Rans ya, sudah tahu sendirilah Rans itu apa, itu saham sampah. Tidak lama rumahnya orang itu didatangi, diintai, diintimidasi, itu cuma kelas begitu, apalagi kelas yang Jeffrey Epstein ini. Bayangkan 2019 mati, 2026 baru dibuka filesnya, 7 tahun. Kenapa kok lama? Karena selama ini banyak pihak yang berusaha supaya tidak dibuka. Kalau dibuka filesnya, dapatlah nama mereka, kan malu ya. Ini Jeffrey Epstein. Satu saja membuat guncang dunia. Jaringannya tuh luas, ada di mana-mana, sampai di Indonesia juga. Sekarang Aurelie Moermans, dia mengarang buku kisah hidupnya yang berjudul Broken Strings. Ya, ini dia, Memoir by Aurelie Moermans. Baca sendiri ya, saya bacain cepat. Karya Aurelie Moermans menceritakan pengalaman pribadinya menjadi korban grooming, manipulasi emosional, dan hubungan abusif sejak usia remaja. Garis besar buku, masa kecil dan remaja. Dia menceritakan kehidupannya saat masih kecil di Belgia. Kemudian dia pindah Indonesia masuk dunia hiburan. Dia adalah remaja yang pemalu, ingin diterima dan masih mencari jati diri. Remaja itu adik-adik yang di belakang itu. Dia bertemu dengan pria yang jauh lebih tua. Saat berusia 15 tahun dia bertemu seorang pria dewasa. Pria dewasa itu sudah agak besar gitu loh. Udah umur. Awalnya sosok pria ini terlihat perhatian, romantis dan suportif. Namun perlahan hubungan tersebut berubah menjadi relasi yang penuh kontrol dan manipulasi. Grooming dan hubungan toksik. Proses grooming. Nah ini dia, grooming itu apa? Tadi kan sudah lihat saudara ya, grooming. Membangun ketergantungan emosional, membuat merasa bersalah, menjauhkan dari keluarga atau teman, mengontrol kehidupan korban, hingga muncul kekerasan emosional, fisik, dan seksual. Saudara dengarkan kasus yang terakhir Taufik Hidayat itu ya. Tidak semena-mena perempuannya itu lalu disekap 2 tahun begitu. Pasti diawali dengan sesuatu yang panjang di belakangnya, tapi bukan bukan yang dia bertemu dengan pria yang jauh lebih tua, umurnya nggak beda jauh. Tetapi sudah ke arah sini, sehingga perempuannya yang jadi korban 2 tahun sampai buta dan bibirnya robek dan sebagainya. Tapi berita terakhir Taufik Hidayat ini sudah habis, hancur di penjara ya. Mukanya lebam-lebam, bengkak, disinyalir patah kakinya karena disikat sama orang-orang di sel. Itu dia kena grooming perempuannya ini. Sehingga dia menjauh dari keluarga. Yang saya heran 2 tahun kok keluarganya tidak bisa sinyalir kondisinya gimana. Dampak trauma. Aurelie Moermans ini jangka panjang traumanya rasa takut, kehilangan percaya diri, kebingungan, membedakan cinta dan manipulasi, serta pengaruhnya terhadap kesehatan mental dan hubungan sosial.
Untung dia sadar dan usaha keluar. Seiring waktu mulai menyadari bahwa hubungan tersebut tidak sehat. Ia mulai mencari bantuan dan berusaha melepaskan diri. Nah, itu tentang Moormans. Saya tidak panjang lebar karena saudara bisa baca itu di Google. Kesimpulannya yaitu penyingkapan kebobrokan zaman sekarang ini. Ayo semua baca, adik-adik juga baca, yang bisa baca. Saudara baca dari Lukas 12 ayat 2. Angkat suara saudara. 2, 3. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Amin. Firman Tuhan mengatakan demikian. Disingkapkan kebobrokan zaman sekarang. Kesimpulan yang kedua, akhir dunia ini sudah semakin dekat, sehingga orang makin jahat. Kenapa orang makin jahat? Karena iblis sudah tahu waktunya setan itu sudah hampir selesai. Dia hampir dihukum oleh Allah. Jadi dia makin gila kerjanya. Yang disasar bukan hanya pemuda-pemudi, gadis, itu sih oke. Jadi saudara yang gadis, pemuda atau pemudi jangan enteng-enteng. Oh, ini kan khotbah untuk anak-anak. Loh, saudara ini sudah mangsanya iblis dari dulu. Bahkan emak-emak pun juga disikat, saudara. Tapi sekarang ini bukan hanya orang 17 tahun ke atas, tapi yang dari umur 5-4 tahun itu sudah mulai dilakukan kejahatan seksual. Fokus saudara jangan kepada siapa yang akan memerintah. Nanti siapa yang akan memerintah dunia dan lain sebagainya. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia Yesus datang pada saat yang tidak kamu sangka. Lukas 12:40. Nah, sekarang orang tua dan adik-adik dengar nih baik-baik. Orang tua mungkin jarang ya bicara soal ini sama anak-anaknya, yang dibahas cuma basa-basi aja. Orang tua mesti memberitahu anaknya supaya melindungi diri dari pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini bisa secara kata-kata, bisa secara nonverbal, bisa secara fisik, bisa secara visual. Dan ini yang paling penting buat orang tua. Jangan ragu untuk laporkan tindakan pelecehan kepada pihak yang berwajib. Di Indonesia tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak itu banyak. Cuma orang tua enggak mau ngelapor. Yang pertama malu. Yang kedua, halah biarin dah itu anak saya. Sekali anak saudara dilecehkan secara seksual, itu tidak akan pernah sembuh lukanya. Nanti kalau besar, dia cari korban. Dia cari korban karena dia merasa dendam waktu kecil disakiti. Hati-hati, karena anak saudara kan tidak dilihat mata saudara 24 jam sehari. Ada waktu-waktu dia sekolah, dia pergi kemana. Ya, adik-adik dengerin nih. Apa saja gejalanya? Mulai sering berduaan hanya dengan anak itu. Pelecehan seksual ini misalnya Esra, coba Esra berdiri. Lihat kiri kanan. Wah, ini ganteng nih ya, duduk. Agus Lince jangan mikir, oh Esra enggak mungkin dilecehkan. Siapa bilang? Orang laki lihat Esra ini ganteng, seneng, dia gay. Kalau yang perempuan, ya coba ini, yang putih ini coba berdiri, ya kamu. Enggak yang belakang, ya, berdiri, ya kamu. Nah ini coba lihat belakang kiri kan, nah ini, ya bukan kamu. Kamu yang haleluya tadi, haleluya. Ya duduk. Yang seneng sama kamu bukan hanya laki, tapi perempuan juga seneng, lesbian. Loh, ini adik-adik supaya dengar.
Dulu ada anggota di sini ditangkap polisi karena dia mencuri di Ramayana. Om John selesaikan. Kebetulan waktu itu kasat reskrimnya itu teman saya maintenance. Jadi saya minta tolong sama dia, tapi dikasih pelajaran dulu dia, biar kapok 3 hari di sel, habis itu dikeluarin. Hari pertama dia tidak bisa tidur, perempuan ya, di penjara karena curi. Hari pertama tidak bisa tidur. Sel itu kan selnya perempuan, selnya laki dipisah. Karena malam-malam celananya dia mau ditarik, celana dalamnya. Sama siapa? Sama sesama perempuan. Dia tidak bisa tidur, jadi di pojok. Kalau dia tidur sebentar aja sudah dipegang tangannya, kakinya dipekangkang. Seperti itu. Lalu orang itu sering memberikan hadiah, uang atau perlakuan khusus orang tua, jangan senang. Misalnya ada cowok, laki yang sama anak saudara, baik laki atau perempuan, mulai suka kasih hadiah. Coklat. Dari siapa? Dari Om Justin. Permen dari siapa? Om Justin. Dikasih uang mulai dari siapa? Om Justin. Semuanya hadiah itu dari Om Justin. Hati-hati. Jangan ini. Ketemu Om Justin di gereja, terima kasih ya Justin, baik sama anak saya. Justin tambah menggebu-gebu, itu seperti turbo itu. Kalau orang kasih hadiah sama anak saudara enggak apa-apa, tapi jangan orang yang sama ngasih hadiah terus. Saudara diam, karena saudara yang suka ngasih hadiah. Nah, naik tingkatannya. Mulai suka meminjamkan handphone. Misalnya handphonenya Yosua mulai dipinjamkan sama Ezra. Sering dipinjemin. Hati-hati. Karena pasti di dalamnya itu ada gambar-gambar porno. Entah laki dengan laki atau laki dengan perempuan. Adik-adik jangan suka minjem handphonenya orang lain. Pakai handphonenya orang tua adik-adik. Tapi enggak dipakai terus, ada waktunya kan. Kalau yang sudah besar, minta sama orang tuanya. Tapi orang tua harus kontrol. Andri David mana ada enggak? Oh iya. Jamie sudah punya handphone sendiri. Kontrol sekali waktu. Ya. Anda harus pintar orang tua, harus bisa buka galerinya, videonya. Galerinya penuh foto-foto porno laki dengan laki, cilaka. Sebab iblis itu masuk lewat situ, visual. Yang pertama, visual. Pepatah kan mengatakan dari mata turun kemana saudara? Oh enggak sekolah saudara, kasihan. Dari mata turun kemana? Dijawab dong kalau saya tanya. Kalau nggak mau dengar khotbah saya silakan pulang. Tapi tolong dijawab kalau saya tanya. Mulai menggunakan kata-kata yang berbau seksual. Nah ini dia lanjutannya nomor 3 kan. Menunjukkan gambar atau video yang berbau porno. Kata-kata yang berbau seksual. Bukan berarti vulgar saudara. Misalnya Yosua Saria itu mulai ngomong sama Ezra, kamu ganteng loh. Itu bahaya. Ya. Kamu misalnya orang yang sudah agak berumur, siapa ya misalnya di sini yang enggak marah kira-kira? Ya. Pak Martin ngomong sama ini anaknya Henok ya. Siapa namamu?
Ya, coba kamu sini, supaya saudara ngerti contoh-contoh yang saya kasih. Ya sini enggak, nanti duduk di depan aja. Henok mana Henok? Hah? Henok di mana? Papamu? Di rumah. Di rumah. Oh, Henok bikin khotbah sendiri dia. Jadi bawa saja. Nah ini, ya, Pak Martin tahu ya. Contoh saja, ngomong sama siapa namamu? Afika. Afika, kamu cantik loh. Nggak cocok. Badanmu sekal karena kamu suka olahraga ya? Oh iya betul, tahu dugaan saya. Zaman main saudara ya, olahraga apa coba dengerin apa? Lari. Lari. Karena dia suka maling ayam. Baik dia ngejar ayam maupun dikejar yang punya ayam. Bukan hanya lari, John pernah diceritain papamu kamu olahraga apa lagi? Rugby. Rugby. Ya, rugby itu apa? Naruh barang di atas rak. Kamu bagus loh badannya, itu baik. Pak Martin loh ya, megang-megang gini apa. Kamu jangan merasa gini, oh Pak Martin tuh baik ya. Suka ngasih uang, suka ngasih coklat, suka ngasih apa. Ya kamu tuh di depan aja. Naik ya. Secara harus mendorong anak untuk tidak menuruti orang tuanya. Tidak semua yang papa mamamu kasih tahu tuh harus kamu dengerin. Belum tentu papa mamamu benar, itu bahaya. Karena dia akan memasukkan hal-hal yang mulai menyerempet ke arah seksual. Bukan hanya Afika korbannya, misalnya Hezki, mari sini Hezki. Supaya ada contoh juga. Pak Martin melakukan kepada Hezki sekarang. Ganteng. Ini orang Jawa. Mukanya persis kayak Petruk, ya. Ganteng, kalem, enak, ya. Pak Martin mulai, "Wih, Hezki, kamu kurang gemuk deh. Nanti Bapak beliin makanan ya, suka makan apa?" Soto. Pantas kalau keluarga ini diajak makan soto paling happy saudara ya. Sama Pak Pohok juga diajak makan soto, Pak Pohoknya nggak ngajak saya, hebat saudara. Luar biasa ya, soto. Mukamu kayak soto, nanti Bapak kirimi soto ya yang enak ya. Ya, oh pantas mamanya pintar masak soto, ternyata dia suka makan soto ya. Pak Martin melakukan hal itu, kamu jangan seneng. Kamu gak usah dengerin omongan bapakmu terus menerus, belum tentu Pak Anton itu betul. Pak Anton itu juga kadang salah, bapakmu kadang salah. Duduk di depan. Pak Martin duduk di tengahnya. Ini yang bahaya. Afika, Hezki, papa mamamu nggak perlu tahu, ini rahasia di antara kita saja. Ya. Ya Jamie ya. Jamie, rahasia di antara kita. Papamu nggak perlu tahu, kalau papamu tahu satu gereja tahu nanti. Sebab papamu senang ngomong. Rahasia antara kita. Kalau sudah mulai keluar kata ini, hati-hati. Bagaimana cara pencegahan? Tolong dimatikan lampunya ini Niko. Noldi. Ajarkan hal-hal seperti ini. Ya. Ini ya, lihat baik-baik. Orang tua juga lihat ini. Bagian tubuh tidak boleh dilihat atau disentuh sembarang orang. Apa yang tidak boleh disentuh? Mulut,
dada, kemaluan. Vagina atau penis. Kalau Pak Martin mulai suka sentuh-sentuh, meskipun seperti If kecil dipegang dadanya gini, jangan. Oke? Itu anaknya gede, siapa namanya? Fanny. Wih, dadamu mulai tumbuh ya. Apalagi kalau dipegang ininya. Jangan. Misalnya Pak Martin megang inimu. Mungkin colek begini. Mungkin belum dipegang, masih dicolek. Itu mulai hati-hati loh adik-adik. Jangan ini, geli. Itu goblok adik-adik namanya. Bagian tubuhmu, oh ya pantat. Rizky naik. Ya, nah, kamu ada sana ada. Wih, seksi. Jangan mau kamu. Oh itu baru pantat yang kanan om, pantat yang kiri juga. Atau gini, ada sana. Ditowel begini, diperekes. Jangan, ya. Kamu pernah dipegang gitu sama Pak Martin? Oh enggak katanya. Bagian tubuhmu hanya boleh disentuh oleh ayah atau ibu ketika memandikanmu. Ketika membersihkan sehabis buang air. Ya adik-adik kalau masih kecil, kalau yang perempuan kan dibersihkan vaginanya. Nanti saudara akan dengar kenapa kok saya ngomong vagina penis enteng-enteng aja. Karena saudara masih orang tua masih ngomong hal itu. Juga dokter ketika memeriksa didampingi, tapi didampingi orang tua. Ada loh dokter-dokter yang senang melakukan pelecehan seksual, banyak. Tapi saya yakin dokter Matthew tidak. Karena saya mau disuntik sama dia, nanti saya disuntik mati. Katakan tidak saat orang lain menyentuh, jangan. Atau menyuruhmu buka baju di depannya. Bapak atau siapa, ibu, kakak mau lihat, mungkin ada panu di badanmu, ya, nanti tak kasih obat, jangan. Atau menunjukkan bagian pribadi tubuhmu, dada, penis, vagina. Atau menunjukkan film atau foto telanjang, jangan mau. Ini karena keluar di rekaman YouTube, nyalain lampunya. Orang tua lihat, kasih tahu anaknya. Karena mereka cuma mendengar sekali ini aja di gereja, mereka akan lupa. Ini tugas saudara orang tua. Dunia ini makin jahat. Makin jahat saudara. Bisa jadi pelakunya itu adalah orang terdekat, pamanmu, bibimu, atau yang tinggal satu rumah, pembantu saudara. Oh hati-hati loh. Jangan usah mikir yang terlalu jauh. Guru di sekolah. Makanya orang tua anaknya masih kecil usahakan sekali waktu jemput anaknya. Kalau antar kan hilang sudah, jemput. Supaya bisa ngomong-ngomong. Tanya, tadi ada yang bully kamu enggak? Ada yang coba megang-megang bagian tubuhmu apa enggak? Tanyanya seperti itu. Bukan tanya mau makan di mana? Soto. Ini ya. Berikan edukasi seksual secara dini. Ajarkan nama anatomi tubuh dengan kata yang benar, bukan dengan kata samaran. Kalau memang ini kasih tahu, ini payudara. Bukan ini pentil. Pentil itu pentilnya ban.
Orang tua, ini kan pelajaran, bukan pelajaran dari saya. Laki ini, kamu kalau kencing itu namanya penis. Kalau perempuan, vagina. Ingat ya, tidak boleh ada orang lain pegang-pegang. Orang lain itu mungkin om, tante, pembantu, guru, teman, tidak boleh. Kalau dilihat ya oke lah, namanya laki-laki kencing kan kelihatan juga. Tapi nggak boleh orang lain. Adik-adik juga jangan mau. Lihat ya, edukasi seksual bukan bicara seksualitas, tapi soal tubuh, batasan dan keamanan diri. Usia ini loh, lihat nih, 0 sampai 12, ini kan sebagian 0 sampai 12 adalah masa emas pembentukan pemahaman tubuh dan rasa aman. Faktanya banyak anak tidak sadar saat mengalami pelecehan karena tidak tahu itu salah. Tujuannya membentuk anak yang paham tubuhnya, berani bilang tidak, dan tahu kepada siapa harus bicara. Kepada siapa? Orang tua. Maka kalau orang tua itu punya waktu untuk anaknya. Atau enggak tanya, seperti yang tadi saya ajarkan. Kenapa saya mengatakan demikian? Anak saya dari SD, playgroup sampai lulus SMA 4, saya yang antar jemput. Karena itu dia sekarang jadi manja. Waktu kecil saya jaga dia. Tapi waktu SMP, SMA, SMP Tunas Daud ya, SMA 4, setiap kali saya pulang saya selalu tanya hal yang sama. Tadi ada yang ganggu kamu? Enggak ada. Benar? Enggak ada. Tadi ada yang megang-megang kamu enggak? Megang pantat, megang penis, megang dada, enggak ada. Itu dicek saudara. Baru tanya yang lain, gimana sekolahnya, gurunya, apa. Dia cerita. Orang saya naik motor di depan, dia di belakang kan enggak bisa kemana-mana. Ya pasti cerita dong. Ya mungkin saudara tidak bisa setiap hari. Tapi adalah waktu omong-omong sama anak-anak. Jangan ngomongnya sama suami atau sama istrinya saja. Jangan dengan kata samaran. Itu namanya titit. Sampai besar dia jadi goblok. Karena nanti kalau sudah besar, dia ditanya ini apa namanya titit. Titit itu nama anjing. Bukan nama bagian tubuh. Child grooming. Memonitor aktivitas digital anak karena sekarang child grooming banyak terjadi melalui medsos. Apa ini child grooming? Proses manipulasi psikologis yang dilakukan pelaku secara bertahap untuk membangun kepercayaan anak dan orang di sekitarnya dengan tujuan eksploitasi seksual, kekerasan seksual, atau pemanfaatan lainnya. Grooming bukan peristiwa tunggal, tapi proses jangka panjang yang bisa berlangsung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Pak Martin mendekati Hezky ini bukan 1-2 hari, 1-2 minggu. Tidak. Dari Hezky masih umur 10 sampai sekarang umur berapa kamu? 19. Didekati terus karena satu gereja toh. Sekolah SD 6 tahun, hati-hati saudara. 0 sampai 12 itu usia emas. Kalau dia rusak di usia itu, habis sudah. Lihat ya, dimulai dari offline, lingkungan rumah, sekolah, pesantren, komunitas. Ini loh. Kan saudara baca tuh banyak kejadian ditulis di sini, bukan di vihara, gereja, tapi di sini.
lingkungan rumah, paman, bibi, pegawai, pembantu, tukang kebun, tukang masak, supir, yang punya supir, atau online. Ya ini ya, orang tua harus lihat. Media sosial, game online, chat, platform belajar. Game online tuh banyak gambar yang seksi-seksi, anime itu ya. Perempuan-perempuan tetek payudaranya gede, montok pakai celana dalam. Itu yang dilihat anak-anak saudara. Game Mortal Kombat, lakonnya perempuan, roknya terbuka, kelihatan celana dalam, payudarnya seksi, itu yang dilihat anak-anakmu dari kecil. Gak sadar tak saudara? Wah bahaya. Kalau itu anak saya enggak usah main, kontrol saja. Sekolah, pesantren, komunitas. Ada seorang pendeta yang 2 kali pernah khotbah di sini, pendeta besar dari kota besar. Sudah punya istri, anaknya sudah besar. Apa itu? Bunyi apa itu? Pendeta ini punya satu orang suka nyumbang di gereja, orang kaya. Anaknya sekolah di Amerika. Papa mamanya anak ini ngomong, titip ya anak gadis saya. Pendeta ini suka ke Amerika khotbah, luar biasa. Suami istri ini luar biasa. Suami istri pendeta luar biasa. Ya, setiap kali ke Amerika dikunjungi dan lain sebagainya. Papanya dan mamanya anak perempuan itu tidak tahu dari sejak SMP anak itu sudah dilecehkan. SMA sudah ditiduri sama pendeta itu. Jadi kalau dia di Amerika, ini kesempatan emas bagi pendetanya. Istrinya biasa kemana istrinya? Shopping. Dia di rumah pura-pura sakit lah apa. Dia berhubungan seks dengan anak itu. Sampai satu kali saya percaya nih kuasa Tuhan, anak itu punya kesadaran. Ya, dia berontak, dia cerita sama papanya. Pendeta itu khotbah Natal di gerejanya. 24 Desember dia khotbah Natal. Di depan sudah nunggu polisi. Turun dari mimbar langsung masuk penjara. Bapaknya ini orang kuat, langsung masuk penjara. Gimana gerejanya sekarang Pak? Pecah. Dulu ada anggota kita yang pindah Surabaya, gereja di sana jadi guru sekolah minggu. Ya, pecah. Nah, segera ambil tindakan aktif jika anak saudara melaporkan hal yang tidak wajar. Misalnya anaknya Pak Jarot, Jevenly ini ngomong, "Pak, tadi di sekolah ada guru saya, guru olahraga atau guru apa, megang-megang ini payudara saya. Terus kamu gimana nak?" Katanya Pak Jarot. Anaknya bilang, "Geli." Ya kalau geli ditepis aja tangannya sambil ketawa-ketawa. Bukan begitu. Kenapa saya ambil contoh Pak Jarot? Karena saya percaya Pak Jarot enggak seperti itu. Hari itu juga gurunya hilang tangannya. Dimasak tangannya sama istrinya. Jangan orang tua, sudah enggak apa-apa. Jangan begitu. Ya, Dani Nawi misalnya anakmu dipegang-pegang vaginanya, datangi orang itu, gantung di depan sekolah orangnya. Berani Dani? Ragu-ragu?
Hati-hati dengan child grooming. Ini yang paling ngetren sekarang. Karena child grooming ini dia akan trauma, kepercayaan dirinya hilang dan perilaku merusak diri. Ya. Sudah lihat saja ini nanti di YouTube. Lalu ini pencegahan yang penting. Edukasi seksual sejak dini. Kasih tahu anak-anak sudah seperti tadi saya terangkan. Pantau handphone mereka, laporkan segera dan komunikasi terbuka. Orang tua dan anak itu harus komunikasinya harus sangat terbuka. Berikutnya, hati-hati terhadap gay dan lesbian. Apa itu gay adik-adik? Laki dengan laki, lesbian perempuan dengan perempuan. Lihat nih, ini banyak terjadi laki dengan laki menikah, banyak. Bahkan banyak pemimpin dunia yang pasangannya adalah sejenis, banyak. Perempuan dengan perempuan menikah, saudara mungkin merasa jijik. Saya berolahraga di sebuah tempat, saya kenal baik orangnya nih instruktur senam, kelas senamnya tuh selalu penuh dengan cewek-cewek, emak-emak, laki-laki ya, karena dia geraknya luar biasa. Dia pernah mengadakan eksebisi di sebuah mall, saya tidak sebut namanya. Masuk koran, saya baca pesertanya ratusan. Tapi memang saya lihat gerakannya dia ini bagus, senam ya, energik. Dan kalau dia nggak ngelatih, dia berolahraga. Badannya laki saudara, bagus. Istilahnya orang tuh ototnya kering. Tangannya bisa gini. Ya, tidak semua orang latihan di gym tangannya bisa gede gitu. Kalau ototnya kering bisa. Bagus badannya, besar. Saya baru tahu. Saya perhatikan beberapa kali dia ada perempuan suka dilatih secara private gym sama dia. Ya, saya kira itu pacarnya, ternyata bukan. Bukan. Satu kali ada datang cowok, gede badannya. Pelukan sama dia. Pegang-pegang tangan, waduh. Langsung bulu saya berdiri semua, jijik. Kelihatannya maco. Cewek, lihat dia senang, banyak yang senang sama dia. Saya tahu banyak, mukanya ganteng loh sudah. Makanya orang-orang kayak Esra tuh hati-hati. Hesky, kalem-kalem, cool gini. Hati-hati Pak Anton. Laki senang, Pak Martin senang. Sama yang cool gini. Karena mereka nanti menularkan. Tuhan Yesus tidak pernah menciptakan laki-laki senang dengan laki-laki, tidak ada. Cari tahu seluruh dunia hewan apa yang senang sama sejenis. Sapi laki senang sama sapi laki, kambing perempuan senang sama kambing perempuan, tidak ada. Jadi manusia yang gay dan lesbian itu lebih rendah akhlaknya dari binatang. Kenapa? Karena iblis. Kalau anak saudara kena gay atau lesbi, tunggu, nanti besarnya tidak lama, dia akan buat orang lain juga jadi gay dan lesbi. Ya, hati-hati. Gimana polanya orang yang senang laki dengan laki atau perempuan dengan perempuan? Ada polanya. Pertama, memberikan rasa diterima. Ini penting saudara ya. Kalau sekolah itu kan ada kelompok. Kamu di sekolah punya teman-teman yang ya tidak banyak kan, Afika?
Apa dengan satu kelas semuanya baik atau beberapa? Beberapa, anak-anak begitu. Saudara yang dewasa kan juga begitu toh? Iya kan? Misalnya Yule kan enggak, oh Yule ini orang baru ya, dia pindahan dari Madura ya. Andri David kan enggak semua. Iya kan? Masa Andri David keluar makan sama Pak Lukas Bambang? Aneh. Kalau dia keluar makan sama Julius, enggak aneh. Itu rasa diterima. Kalau enggak rasa diterima, itu dia kayak nyempal gitu, enggak ada temennya. Kerja kelompok sama sini ditolak, sini ditolak kan begitu adik-adik. Dave sudah mulai kerja kelompok di sekolah. Sudah, kelas berapa kamu? Kelas 5. Ada kerja kelompok loh kelas 5 sekarang. Kerja kelompok itu bukan zamannya anak SMA, sekarang kelas 5 SD sudah kerja kelompok. Kemudian mengajak masuk lingkaran komunitas, ayo sini yuk bareng-bareng. Ah kelihatannya kamu sendiri tidak punya teman, sini yuk. Senang diajak itu senang. Lalu mulai ngobrol lewat HP. Chat-chat ya. Humor, pelan-pelan memberikan video laki dengan laki, perempuan dengan perempuan dikirimi. Misalnya, sekali waktu James dikirimi temennya laki, video laki dengan laki ciuman. Gimana respon? Dia ketawa, senang. Karena saya pernah lihat ayah seperti itu, waduh cilaka. Ih, apa itu? Kan begitu? Ya lihat aja untuk senang-senang. Yang ngirim siapa? Pak Martin. Nanti tak ajak makan kamu ya. Saya kan tidak ikut makan sama Pak Pok, kamu mewakili saya. Karena Pak Martin adalah korban bully saya hari ini. Membuat sesuatu yang awalnya dianggap asing jadi terasa normal dan terbiasa. Heski, maju. Ketemu di gereja ya? Gimana kabarnya? Kalau sekali dua kali enggak apa-apa. Saya juga begitu. Ketemu Eski, gimana sekolahmu? Ya toh. Tapi setiap minggu saya selalu sama Eski begini terus. Yuk, naik yuk sama Om Martin. Ya. Wih, mulai. Ya, dan ngadep sana. Nah, pantatnya gedein dikit dong pantatnya. Seksiin dikit. Terus dia tanya, gimana Om caranya? Martin langsung seneng. Nanti Eski juga diajak makan menggantikan Obed. Itu tidak boleh loh ya. Jangan dianggap normal. Lalu terbiasa. Nanti nagih minggu depan Eski kalau nggak dipegang pantatnya sama Om Martin, rasanya ada yang kurang. Malah waktu bapak ibunya latihan paduan suara, Heski datangi Om Martin, Om pantat saya belum dipegang. Biasanya dengan mudah menularkan kepada anak atau remaja yang, lihat ini, kesepian, bingung dengan identitas diri, kurang dekat dengan orang tua, sering ditolak lingkungan. Adik-adik ini ya mesti yakin sekali kamu jadi laki, kamu tetap laki, jangan main HP. Saya lagi khotbah. Kalau perempuan sampai besar perempuan, kamu nih Om enggak kenal. Coba sini, siapa namanya kamu? Kenzo. Rinso? Kenzo. Kenzo, tak kira Rinso. Jenis kelaminmu apa?
laki-laki. Kok kayak ragu-ragu gitu kamu? Namanya siapa? Efraim, Jenis kelaminmu apa? laki-laki. Masa? Kamu kelihatan cantik loh. Mesti yakin. Lahir laki-laki, perempuan sampai besar tetap laki-laki perempuan. Adik-adik bilang amin. Would you please say amen? Ya, laki-laki harus senang dengan perempuan, perempuan senang dengan laki-laki. Maksudnya pacarannya. Ya Eski, jangan kamu pacaran sama Esra. Gimana orang tua? Halo? Satu, membangun hubungan yang baik dengan anak. Komunikasi. Dua, memberikan pemahaman identitas diri yang sehat. Kasih tahu organ-organ tubuhnya. Di sekolah itu cuma diajar indera. Kuping, mata, hidung, mulut, jidat. Yang bawah enggak. Orang tua yang kasih tahu. Mungkin sekarang sudah diajarkan, saya tidak tahu. Dan ini bawa anak-anak saudara ke sekolah minggu. Puji Tuhan anak-anak sudah ada di sini. Tepuk tangan buat orang tua, tepuk tangan dulu. Yang anak-anaknya ada di sini luar biasa. Jangan anggap enteng. Wah, anak tidak usah sekolah minggu, anak tidak datang sekolah minggu tidak apa-apa. Mungkin hari itu gurunya kasih khotbah, yang penting anakmu kelewatan. Kenapa? Karena engkau juga senang bolos. Bagaimana pandangan Alkitab? Ya, Tuhan sangat mengasihi anak-anak. Adik-adik ini milik pusakanya Tuhan. Amin. Tuhan mengasihi adik-adik. Ya, bagi yang menyesatkan anak-anak itu ada dalam Matius 18 ayat 6. Nanti kita baca bersama. Tugas orang tua bukan hanya penyedia materi saja. Kasih uang, kasih makan gampang. Tetapi khususnya menjadi pelindung. Orang tua katakan pelindung. Iya. Saya ingat sekali cerita yang berkesan di hati saya, karena mungkin saya juga melakukan seperti itu kalau anak saya dibegitukan. Anaknya itu main basket pertandingan, ya. Dia melihat wasitnya ini kelihatannya curang. Sekali waktu anaknya didorong luka, ya. Sama satu anak yang terus menerus jaga anak itu gitu. Orang tuanya masuk ke lapangan, wasitnya dijotos. Itu pelindung yang baik. Menurut saya itu bukan berlebihan. Saya tidak mengajar anak orang tua di sini melakukan tindakan jotos menjotos. Tidak. Ini kan contoh. Ayo baca. Semuanya, adik-adik juga baca ya. Ini hurufnya gede kan? Matius 18 ayat 6. Mari semua. 2, 3. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Amin. Ayat ini keras apa enggak dari Tuhan? Keras. Siapa yang bicara? Tuhan, kan di Injil. Kalau di dalam bahasa Inggris pasti huruf merah. Ya. Yang menyesatkan salah satu dari, ini baca, anak-anak kecil yang percaya kepada Tuhan. Kalau enggak percaya kepada Tuhan, bukan urusan Tuhan. Nih ya, Om John bacain, kecil hurufnya.
Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Amin. Mazmur 127 ayat 3. Bapak ibu yang bisa hamil punya anak itu luar biasa. Firman Tuhan mengatakan suatu upah. Jadi upahnya itu jaga, karena itu milik pusakanya Tuhan. Dipercayakan kepada bapak ibu. Kalau tidak bapak ibu jaga, Tuhan marah loh. Seorang yang terkenal bernama Albert Einstein mengatakan, dunia tidak akan rusak oleh orang yang berbuat jahat, tetapi oleh orang yang melihat perbuatan jahat itu tanpa melakukan apa-apa. Sudah tahu itu jahat, tapi kita diem saja. Itu lebih berbahaya. Perokok pasif lebih rentan daripada perokok aktif. Saudara di sini yang suka ngerokok itu bahaya buat sekeliling saudara. Kenapa? Istri anak yang ngisep asapnya itu jauh lebih berbahaya daripada saudara yang ngerokok. Jadi kalau ada orang ngerokok hindari, pindah tempat duduk, ya. Kalau makan dengan anak-anak saudara, jangan ini. Kok enak ya? Ini rokok cap apa? Cap gedong batu. Yang ketawa pasti ingat, tapi yang ketawa karena kata-katanya lucu ya enggak tahu saya. Terakhir. C.S. Lewis ini seorang teolog, dia mengatakan, integritas itu adalah berbuat sesuatu yang benar meskipun tidak ada yang melihat. Khotbah yang padat ini selesai, orang tua ingat baik-baik, anakmu kalau rusak, sampai besar dia akan rusak. Ya. Anak itu seperti keramik yang bagus. Kalau dia pecah, kita bisa sambung, keramik bisa disambung, tapi enggak pernah seperti aslinya. Ada luka-luka di situ. Adik-adik jaga dirinya adik-adik sendiri. Kalau ada papa, ngomong sama orang tua. Ya, ngomong sama bapak, sama mama. Kalau papa mamanya nggak mau dengar, omong sama guru sekolah minggu. Siapa di sini yang muridnya Kak Feby? Angkat tangan. Kamu ngomong, aman. Dijotos. Ngomong sama guru sekolah minggu. Kalau papa mamanya nggak mau dengar, ya Feby ya, Feby. Kamu punya 3 kakak laki-laki, pasti aman. Tambah 1 papa, tambah 1 mama. Yang melindungi kamu adalah Pandawa. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita berdiri bersama-sama. Adik berdiri juga. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir ku mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku,
Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Turunkan tangan saudara, keluarin kurnya. Tadi saya mengatakan orang tua jaga anak-anak saudara. Tapi saudara masih yakin anak-anak yang saudara bawa ke gereja, saudara sudah serahkan kepada Tuhan sebelum dia dibaptis, itu punya penjaga, yaitu malaikat Tuhan. Sini tidak ada orang tua yang bilang amin? Kalau kamu tidak bilang amin, tidak ada orang malaikatnya loh. Karena yang kita ucapkan, kita gemakan, kita makan buahnya. Saya sudah mengajar saudara. Kalau saudara bilang amin, malaikat Tuhan menjaga anak saudara. Makanya waktu lagu ini dinyanyikan kurnya, orang tua berseru kepada Tuhan. Kalau ada yang mengganggu anak saudara, siapapun juga, senang sesama atau lawan jenis, ini kuasa Tuhan, cara Tuhan luar biasa. Haleluya. Naikkan suaramu. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Kasih-Mu batas, kasih-Mu tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di sela musim ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami masih boleh beribadah Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kami boleh diingatkan Tuhan, terkhusus untuk anak-anak kami Tuhan. Biar Tuhan, firman yang sudah diberitakan ini Tuhan, boleh tertanam dalam hati kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami di depan ini Tuhan boleh berjalan hati-hati, berjaga-jaga Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami Tuhan ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Sebagai orang tua kami terbatas Tuhan, tapi Engkau jauh melebihi kami Tuhan. Engkau akan menyertai anak-anak kami Tuhan, sehingga Tuhan anak-anak kami Tuhan boleh menjadi anak-anak panah di tangan pahlawan yang akan Tuhan pakai Tuhan untuk menjadikan anak-anak kami Tuhan menjadi luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Anak-anak kami akan bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau anak-anak kami sejak dini Tuhan sudah boleh mengenal Engkau melalui sekolah minggu Tuhan. Dan biar Tuhan akan memberkati guru-guru sekolah minggu Tuhan yang mengajar anak-anak kami Tuhan. Biarlah mereka juga boleh mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kami sejak dini Tuhan. Tuhan, kami terbatas sebagai orang tua Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu jauh lebih besar daripada kami Tuhan. Dan biar Tuhan kami sebagai orang tua Tuhan berjaga-jaga Tuhan di dalam doa, di dalam kebenaran firman Tuhan, mengajarkan anak-anak kami Tuhan untuk selalu mencari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih
Kami juga berdoa Tuhan supaya anak-anak kami juga boleh terbuka Tuhan kepada kami sebagai orang tua, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan, kami sebagai orang tua bisa mengetahuinya Tuhan, dan kami boleh mengambil tindakan yang tepat Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat Tuhan, yang sudah memberkati anak-anak kami Tuhan. Biarlah Tuhan pakai hidupnya Tuhan, Tuhan pakai menjadi gembala yang baik dan benar Tuhan, sehingga kawanan domba Tuhan di tempat ini Tuhan boleh dijaga dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan akan berikan visi dan misi yang baru di dalam kehidupannya Tuhan, baik sebagai gembala maupun sebagai pengajar Tuhan. Biar Tuhan Roh Kudus-Mu yang akan selalu Tuhan menuntun dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat gereja ini Tuhan. Biar Tuhan juga akan memberkati gereja ini Tuhan. Gereja ini juga boleh Tuhan menjadi gereja yang luar biasa, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, dan menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, merebut kembali jiwa-jiwa dari tangan si iblis Tuhan, sehingga Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, dan boleh Tuhan beribadah digembalakan di tempat ini, boleh dididik di tempat ini Tuhan, menjadi jiwa-jiwa yang merdeka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mengangkat kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap penataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Karena kami percaya pada saat ini tikap-tikap surga terbuka, Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu, mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan oleh semua yang hadir di tempat ini. Setiap pelayan kemah suci, Tuhan tambahkan berkat anugerah dalam hidup mereka. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus, mereka menggenapi perjanjian dengan Engkau. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupan-Mu. Secara khusus kami mengangkat kedua tangan, berdoa buat anak-anak kami. Mereka ada dalam perlindungan Tuhan, dan juga dalam perlindungan kami sebagai orang tua, supaya kami lebih terbuka, lebih komunikatif, dan lebih waspada, karena hari-hari ini sudah makin jahat. Terima kasih Bapa, Engkau tanamkan firman ini dalam setiap anak-anak yang mendengar, supaya mereka juga boleh membuat perlindungan bagi diri mereka sendiri, dan belajar terbuka kepada orang tua jika sesuatu yang aneh terjadi dalam hidup mereka. Dan para orang tua yang ada di tempat ini, mereka akan menjadi orang tua yang mengerti bahwa anak adalah milik pusaka Tuhan yang harus kita jaga. Pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami terima